Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang masih dalam penggunaan tool surface, di mana nanti pada video kali ini kita akan menggunakan salah satu tools di surface yaitu trim gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan bagaimana cara melakukan trim pada surface dan juga pengaplikasiannya dalam membuat bentuk seperti yang terlihat pada layar kita, yaitu bentuk desain sebuah mouse gitu ya. Seperti ini terlihat jika kita lihat dari depan, memiliki permukaan yang berbeda ya, baik dari sisi sebelah kiri, sebelah kini, lalu menuju ke kanan dia memiliki seperti kayak lekuan atau kontur atau curve yang berbeda gitu ya. Yang ini juga akan digunakan atau penggunaan bentuknya ini menggunakan fungsi dari tool trim pada surface gitu ya. Nah, nanti kita akan buat step by stepnya seperti apa. Silahkan disimak dan dipelajari melalui video ini. Kita mulai ya. Pertama, kita harus membuat part baru gitu ya, new gitu ya, standar milimeter. Oke, kita klik create. Nah, kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan seperti pada layar ini ya. Setelah itu kemudian kita buat dari pandangan atas untuk membuat bentukan awal dari mouse-nya ya, dari pandangan sisi atas. Oke, untuk itu kita membuat gunakan persegi panjang dulu seperti ini dengan ukuran 75 dan juga 110. Oke, kemudian jika sudah selesai seperti ini terbentuk, kita gunakan fungsi dari fillet ya. Fillet, dimana fillet yang pertama ini nilainya 20. Kita gunakan fillet di ujung sebelah sini, lalu juga sebelah sini. Nah, untuk bagian depannya filletnya menggunakan nilai 35. Ini dengan ini dan ini dengan ini. Oke, sudah selesai untuk filletnya. Sebelum kita akan langkah selanjutnya, untuk diagonal garisnya ini dihilangkan dulu saja karena tidak digunakan. Kita akan membuat seperti lekuan di sebelah sini ya dengan menggunakan arc. Nah, kita gunakan ujung dari titik fillet tadi dengan fillet yang di sebagian bawah sampai keluar warna hijau ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bebas dulu aja, terserah nilainya. Kemudian kita gunakan dimension untuk merubah nilainya menjadi 60. Jadi kita rubah nilainya menjadi 60. Oke, setelah itu ya bagian ini kita trim atau kita hilangkan sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah bagian awal dari dasar mouse ya. Terlihat dari tampak atas nantinya seperti ini. Kemudian kita satukan dulu. Jadi kita satukan dulu, klik kanan salah satu garisnya, close loop. Kemudian kita oke, kita pilih garis yang lainnya. Kita oke. Nah, sehingga dia sudah menjadi satu garis yang secara keseluruhan pasti akan bertemu ujung ke ujungnya dan menjadi satu garis tertutup secara keseluruhan ya, atau sirkuit gitu ya. Oke, kalau sudah kita finish cut. Nah, kemudian baru kita gunakan surface ya, yaitu kita extrude. Nah, extrude tapi kita lihat pilihannya. Oke, sebelumnya kita hilangkan dulu ya ini dimensionnya, visibility-nya supaya tidak mengganggu. Oke, kita ulangi lagi extrude. Tapi di sini kita tidak memilih yang outputnya solid, tapi yang surface. Nah, kemudian kita pilih yang ke atas ya, direction-nya. Untuk ke atas ini bebas ya, karena ini hanya untuk sebagai dinding permukaan gitu ya, bahasanya. Nanti akan di trim gitu ya dengan bentuk dari surface lainnya menggunakan trim surface. Jadi ini bebas. Sementara kita isi dengan nilai 75 saja. Oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita lanjut untuk membentuk polanya. Jadi kalau dari depan nanti seperti ini. Nah, gini ya. Oke, oleh karena itu kita akan menggunakan sketch baru lagi gitu ya. Sketch baru lagi. Yang pertama dari sebelah sisi dulu, samping sini ya. Oke, jadi kita gunakan originnya ini di explore biar kelihatan ya. Nah, kita akan menggunakan sisi YZ plane ya. Start 2D sketch ke YZ plane. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis arc gitu ya. Harus melewati dari ini ya, harus melewati dari panjang surface-nya ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini bebas dulu aja.
Nah, kemudian nanti dengan menggunakan dimension kita atur posisinya ya. Pertama jaraknya dulu. Dari ujung titik ini ke titik yang di tengah ini kita arahkan posisinya dulu. Nah, ini akan memiliki nilai 60. Oke. Kemudian yang satunya ini dengan sini nilainya adalah 70. Oke. Jika sudah, kita finish cut. Nah, terlihat ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang lanjut ke arah yang satunya lagi, yang dari depan. Kita menggunakan pandangan XY plane ya. Nah, seperti ini. Sama juga kita gunakan arc, yang penting melewati dari panjang dinding permukaannya, dinding surface-nya. Dan pastikan sudutnya 180 derajat ya. Nah, seperti ini. Oke, bebas juga. Sementara untuk arc-nya kalau kita gunakan dimension nanti. Nah, antara ini, ujung ini dengan titik ini memiliki panjang 61. Kemudian ujung ini dengan ujung ini memiliki panjang 49. Oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita atur untuk arc-nya memiliki sudut radius berapa. Bagian ini nilainya kita isi dengan nilai 68. Nah, seperti ini kita finish cut. Kemudian yang satu tadi lupa belum, yang ini ya, radiusnya kita isi nilai dengan nilainya adalah 110. Oke, sudah selesai ya. Nah, oke, supaya tidak mengganggu lagi juga visibility dimensinya, kita hilangkan dulu. Nah, setelah selesai, kita harus membuat ini ya, salah satu dulu bagian dari garisnya ini di project geometri, sehingga nanti akan bertemu ya. Jadi nanti dia akan bertemu, ujung dari garis lengkung ini dengan satu yang lain akan berpotongan gitu ya, supaya terhubung semuanya dan nanti bisa di loft gitu ya. Caranya adalah kita gunakan project geometri gitu ya. Nah, jadi salah satu di sini bisa kita klik project geometri gitu ya. Nah, bagian ini sehingga ada muncul garis hijau kuningnya. Oke, setelah itu baru kita gunakan ini di constraint, coincident constraint ya. Menggunakan coincident constraint, yaitu ini namanya adalah, kita gunakan pilihan coincident constraint antara titik ini, garis ini dengan titik ini. Nah, sehingga dia menjadi satu seperti ini ya, terlihat ya. Oke, finish cut. Kemudian yang garis ini tadi dihilangkan, yang garis kuning tadi sebagai garis bantu geometrinya ini dihilangkan. Oke, selesai. Jadi ini saya visibility-nya saya hilangkan dulu. Nah, wah, masih ada garis ininya, simetri titik-titiknya saya dilihat juga. Nah, seperti ini ya. Baik, jika sudah seperti ini ya, maka kita nanti akan menggunakan boundary patch ya. Boundary patch terlebih dahulu, 1 dan juga 2. Nah, sehingga terbentuk seperti ini, kita apply. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita kembali perlihatkan untuk yang bagian dari mouse tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia seperti kayak menutupi ataupun juga memotong berpotongan dengan bagian tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita akan gunakan fungsi dari trim pada surface. Yang pertama adalah bagian ini akan dipotong oleh bagian ini. Kita klik apply. Nah, jadi seperti ini ya, terlihat ya. Oke, selanjutnya jika sudah melakukan proses trim yang pertama sehingga terbentuk benda seperti ini, kita trim selanjutnya yaitu bagian yang dalam ini dulu, hasil jadinya. Lalu dia akan memotong bagian yang paling luar nih, yang panjang nih. Kita klik apply. Nah, akhirnya sudah terbentuk ya bagian dari mouse. Terlihat ya, kalau kita dari bagian depan
dia sudah memiliki pola yang memiliki kemiringan bagian ujung depannya. Seperti pada mouse-mouse pada umumnya ya, karena memang di sebelah sini untuk bagian telunjuk tangan ya, kanan sebelah telunjuk, ini jari tengah gitu ya, supaya memudahkan dalam proses pengeklikan gitu ya. Nah, jika sudah, ingat bagian bawah sini tadi masih berupa ini ya, belum tertutup gitu ya, maka kita gunakan boundary patch, kita tutup bagian bawah sini. Nah, seperti ini ya, baru kita klik apply, sehingga terbentuklah semuanya. Dan jangan lupa dijahit dulu dengan menggunakan stitch seluruh dinding permukaan dari surface ini supaya terhubung satu sama lain. Kita klik stitch, kemudian kita blok aja semuanya. Nah, di blok ya, kemudian kita klik apply. Nah, akhirnya sudah langsung terbentuk ya. Ini adalah hasil dari pembuatan sederhana dari bentuk mouse itu ya, pada desain yang sederhana. Kemudian untuk bagian sininya kita gunakan fillet. Nah, bagian sini ya, dan sebelah sini juga. Untuk nilainya ini bisa sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan desain ya. Saya buat 4, apakah bisa? Oke, bisa. Kalau 5, oke, saya buat 5 saja. Kita klik apply. Nah, lalu kemudian yang bagian bawah ini juga akan saya fillet juga. Ini ya, tapi nilainya mungkin kecil ya, 2. Oke, 2 saja, kita oke. Nah, sehingga terbentuk seperti ini ya. Atau sepertinya yang tadi yang atas terlalu besar, saya kurangi aja nilainya. Ini menjadi 4. Oke, sepertinya 4 sudah cukup baik supaya bagian ini, oh ini masih ini ya, masih bertabrakan ya. Saya buat yang bagian bawah 1 saja. Oke, nah seperti ini ya, supaya tetap masih ada bagian yang tidak terpotong atau berhimpitan. Oke, mungkin ini terlalu tipis ya, atau terlalu creepy, nggak masalah, karena ini masih sifatnya hanya belajar dulu. Yang penting kalian nanti sudah bisa memahami prinsip dari penggunaan fungsi tools trim pada surface gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian logo atau nama gitu ya, di bagian sini, logo atau nama gitu. Misalkan kita mau naruh di sebelah sini ya, dan mengikuti konturnya, maka kita akan menggunakan emboss nantinya. Pertama kita harus membuat logonya dulu. Untuk membuat logonya atau membuat namanya gitu ya, kita bisa menggunakan offset from plane gitu ya, tapi sesuai dengan arahannya. Nah, seperti ini, tapi di keatasin gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih dia posisinya berada di atas dari permukaan paling luar atau dinding permukaan paling luar pada mouse gitu ya. Kita klik OK. Kemudian kita start 2 disket, lalu kita klik span yang baru tersebut. Nah, di sini misalkan kita mau memberikan nama gitu ya, atau juga misalkan tulisan ataupun juga yang lainnya boleh bebas gitu ya. Di sini saya coba menggunakan tulisan aja yang sudah terkenal ya, Logitech gitu ya, tapi tidak menggunakan CH tapi menggunakan K gitu ya, sengaja supaya tidak sama gitu ya, karena ini sifatnya hanya pembelajaran saja. Untuk ininya bebas ya, bisa kalian pilih ya, untuk dari sisi fontnya gitu ya, lalu juga hurufnya bisa kalian atur-atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan ini terbalik gitu ya, tenang saja, cari paling ujung sebelah sini lalu diputar sebelah sini. Nah, kemudian kalau sudah digerakkan gitu ya, atau diposisikan, mau diletakkan di bagian sebelah mana kira-kira yang sudah sesuai. Oke, sebelah sini misalkan ya. Kalau sudah, kita oke, finish cut. Nah, kemudian untuk menempelkannya supaya dia pada permukaan mouse, kita gunakan fungsi emboss. Nah, di sini karena kita biasanya kan dia tenggelam ya tulisannya, atau bukan timbul tapi tenggelam, gunakan pilihan yang engrave from face, jadi yang pilihan kedua. Nah, lalu kemudian di sini untuk kedalamannya buat 1 mili boleh gitu ya. Kemudian kalau sudah, arahnya yang ke bawah ya, jadi dia ke bawah. Kita pilih profilnya dulu. Nah, ini untuk arahnya kan ini ke atas, kita harus pilih arah yang kedua, direction 2, sehingga dia ke bawah, karena memang dia kan tulisannya tenggelam ke bawah di permukaan ini ya, mouse-nya. Kita klik OK, kita tunggu. Nah, sudah jadi ya. Untuk workplane-nya karena mengganggu, bisa kita hilangkan visibility-nya. Kita lihat, nah seperti ini ya.
dia tenggelam gitu ya. Kalau misalkan dirasa terlalu tebal gitu ya atau terlalu dalam, bisa juga diatur tadi terkait dengan kedalamannya ya, misalkan 0,5 gitu juga bisa, jadi tidak terlalu dalam banget. Oke, sudah ya untuk yang ini. Atau juga nanti kalian juga bisa merubah ataupun juga menambahkan desain atau logo atau tulisan yang lainnya, bebas gitu ya, karena ini sifatnya hanya pembelajaran seperti yang saya bilang tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian samping ini ya, biasanya kan ada seperti kayak celahnya gitu ya. Kita juga bisa menggunakan fungsi dari workbench yang tadi. Ini ya, kita gunakan lagi. Kemudian di sini kita bisa gunakan project geometri yang ini ya. Nah ini, oke, sehingga berwarna kuning. Kemudian kalau sudah kita gunakan offset. Nah kita harus ngeklik gitu ya, satu persatu, atau juga bisa di blok sebenarnya. Tapi supaya tidak terjadi kesalahan, saya lebih prefer klik satu persatu, klik kanan continue. Kemudian di sini kita bisa mengatur nilainya 0,5, enter. Oke, kemudian saya juga akan offset lagi. Yang kedua gitu ya. Untuk celahnya ya, ini untuk membuat celahnya. Nah, satu persatu lagi seperti tadi. Oke, klik kanan continue, nilai 1. Oke, kalau sudah finish cut, kemudian kita gunakan fungsi dari emboss juga bisa, extrude juga bisa. Kita gunakan emboss, tapi karena kalau emboss ini dia akan mengikuti kontur gitu ya dari permukaannya, seperti pada tulisan Logitech tadi. Nah ini ya, lalu seperti biasa kita yang tenggelam. Ini bisa kita 1 mili atau 2 mili juga bisa. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi terlihat dia memiliki semacam dinding gitu ya, atau garis pembatas gitu ya, seperti pada mouse-mouse pada umumnya gitu. Yang di belakang sini sebenarnya bisa juga dibuat seperti ini ke sini, nah gitu ya, atau juga seperti bentuk dari offsetnya tadi, bebas gitu ya, mengikuti desain ataupun keinginan kalian. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian scrollnya. Untuk bagian scrollnya gitu ya, di sebelah sini ya biasanya ya, kita juga gunakan fungsi dari workbench yang tadi, pandangan dari atas tadi ya. Nah seperti ini. Kemudian kita akan membuat desainnya, desain lubang untuk scrollnya terlebih dahulu. Oke, untuk scrollnya terlebih dahulu kita akan menggunakan persegi panjang gitu ya, bebas ya. Jadi kita ini saya memperkirakan saja ya, jadi karena memang belum ada referensi ataupun gambar tekniknya atau drawingnya terkait mouse yang sebenarnya gitu, jadi saya hanya mengira-ngira saja gitu ya. Yang penting dari proses pembelajaran ini kalian bisa mengetahui step by step dan juga prinsip dalam penggunaan tools ataupun beberapa langkah pada pembuatan mouse ini gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk scroll mouse-nya. Atau mungkin ini terlalu ke depan, bisa dimundurkan gitu ya. Nah seperti ini kurang lebih. Kalau sudah, kita gunakan fillet ya, karena kan bentuknya pastinya kan ini ya, apa namanya, memiliki kayak lengkungan gitu ya. Tidak. Nah seperti ini, kita klik finish cut. Oh, yang satu belum tadi, belum sempat ke fillet. Nah bagian sini oke. Kemudian jika sudah, kita bisa melubanginya dengan menggunakan emboss ya. Oke. Nah kan kurang lebih seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian kita bisa membuat ini ya, bagian dari rodanya, tapi sebelumnya kita gunakan fillet dulu untuk bagian permukaannya ini. Seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk membuat lubangnya, untuk membuat rodanya, roda pada scrollnya ini ya, kita gunakan plane yang bagian tegak lurus di bagian seperti ini. Nah YZ plane. Kemudian kita klik view / grafik gitu ya, supaya kita melihat bagian tengahnya. Kemudian kita gunakan circle untuk membuat rodanya gitu ya. Nah seperti ini kurang lebih.
Nah, ini sebenarnya ini ya, untuk posisi dari rodanya ini kalau pada kenyataan scroll sungguhan pada mouse mestinya bagian sini juga berlubang ya, cuman karena nanti harus detail jadi butuh waktu lama nanti ya, jadi sementara saya abaikan dulu untuk bagian lubang sininya sehingga seakan-akan scrollnya ini tetap bisa berputar gitu ya, tapi seharusnya ini juga kita buat lubang gitu ya. Nah, namun yang penting bisa terlebih dahulu untuk bagaimana proses pembuatan scrollnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita extrude ya, bisa kita extrude kanan dan kiri untuk panjangnya 5 mungkin. Kita lihat dari pandangan atas apakah cukup 5. Oke, sepertinya kalau 5 ini ya terlalu kecil, kita tambahkan lagi 6. Oke, sepertinya 6 cukup. Nah, jika sudah, kita bisa gunakan fillet juga ya, bagian kanan dan kirinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti kelihatan kan ya scrollnya gitu ya. Atau kalau misalkan ini terlalu ke atas scrollnya juga bisa kita atur posisi tadi ya dari lubangnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kelihatan ya scrollnya. Kemudian untuk membuat kanan dan kiri kliknya ini kita bisa menambahkan juga dari posisi atas sketnya yang menggunakan block plane tadi ya. Kemudian kita tambahkan garis tengah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan garis tengah. Oke. Seperti ini. Kita finish sketch. Lalu juga kita gunakan emboss ya. Nah, untuk posisi dari pembatas itu ya, kanan dan kiri dari ini. Nah, seperti ini ya, terlihat ya. Oke, jadi sudah hampir terbentuk ya. Lalu juga bisa ditambahkan bagian sini juga nantinya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan kalau misalkan memang ada pembatas lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk proses pembuatan mouse gitu ya, dengan tadi di awal kita menggunakan tools dari Surface gitu ya. Kemudian jika ingin menampilkan tampilannya lebih baik lagi, kita bisa juga menggunakan pilihan materialnya gitu ya, gunakan rubber gitu ya, atau juga yang lainnya juga bisa, sepertiannya bisa menggunakan rubber saja ya, kita gunakan rubber. Lalu untuk ini pilihan dari warna materialnya juga bisa dipilih yang pilihan sesuai dengan keinginan ya. Nah, seperti ini juga bisa, warna merah, bagus sekali kan. Lalu juga semisal di bagian sini ingin ada seperti kayak ini ya, bagian yang untuk supaya kita mencekrok itu enak gitu ya, dalam artian enak ini adalah kayak ada semacam gesekannya gitu kan ya, bisa juga kita tambahkan ya. Baik, kita tambahkan untuk posisi di sini kita gunakan start ini lagi ya, work plane yang tadi. Nah, ini kemudian kita tambahkan garis gitu ya, atau semacam seperti ini kurang lebih. Kemudian akan saya miringkan gitu ya, rotate. Nah, ini saya rotate. Oke. Nah, seperti ini ya, arahnya mungkin seperti ini. Oke, kemudian saya move agak minggir gitu ya, agak ke pinggir, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Kemudian saya akan gunakan garis tengah juga gitu ya, untuk membantu dalam pembuatan mirrornya. Kemudian saya mirror. Oke, selesai. Kemudian ini saya delete lagi. Nah, jika sudah selesai seperti ini, saya akan finish cut. Kemudian akan saya emboss gitu ya. Akan saya emboss 1, 2 gitu ya.
0,3, kita klik OK. Nah seperti ini. Jika embossnya timbul ya, mohon maaf lupa, karena ini supaya ada kerasa gitu ya, kerasa di bagian kulit kita. Nah seperti ini. Terus kemudian kita revolve gitu ya, jadi kita perbanyak, atau kita bisa juga gunakan circular pattern. Nah ini kemudian untuk aksisnya, nah pakai ini juga bisa. Kita jumlahkan, perbanyak menjadi 12, 15, 20, oke 20 ya. Kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya, jadi terlihat seperti kita bisa seperti kayak roda gitu ya, dimana kalau kita menggerakkan scrollnya akan lebih mudah karena kulit kita akan terasa seperti ini ya, bergesekan, dan akan memudahkan dalam hal menggerakkan scrollnya ini gitu ya. Terlihat dalam bentuknya dia mengikuti konturnya ya, melingkar gitu ya. Itu fungsi dari salah satu emboss gitu ya, yaitu mengikuti bentuk konturnya. Oke, sudah jadi mouse-nya yang sederhana gitu ya, mouse sederhana. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dalam hal belajar, khususnya untuk tutorial Surface ya, salah satu cara untuk membuat 3D model gitu ya. Lalu kemudian dibantu dengan tools-tools lainnya seperti emboss, lalu juga tools-tools untuk ini ya, seperti pembuatan scroll dan pembuatan bagian yang dihaluskan atau fillet gitu ya. Terima kasih banyak telah menonton dan juga menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya.